pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Samarinda memberlakukan siaga karhutlah menyusul surat edaran Gubernur Kaltim, warga diminta lebih waspada. Puluhan anak berkebutuhan khusus di Balikpapan meramaikan HUT kemerdekaan ke-78 RI dengan menampilkan berbagai atraksi. Kapasitas rutan Tanjung Redep Kabupaten Berau sudah berlebih. Mereka kini menanti janji pemerintah setempat. Posko siaga bencana Karhutla Selasa siang didirikan di halaman kantor BPBD di Jalan Sentosa Dalam, Sungai Pinang, Samarinda. Ini dilakukan menyusul surat edaran Gubernur Kalimantan Timur tentang status siaga bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda Suwarso menyatakan, pos komando ini dilengkapi peralatan penunjang, sarana komunikasi dan akan dijaga 24 jam secara bergilir. Mereka harus terus bersiaga karena karhutla waktunya tidak bisa ditentukan. Dengan mengacu edaran surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur ini, khususnya tentang penetapan status keadaan siaga bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Hari ini juga BPBD Kota Samarinda mempersiapkan diri untuk membuat pos komando, dilengkapi dengan tenda, peralatan, dan kesiapsiagaan seluruh peralatan untuk penanganan kebakaran lahan dan hutan ya itu. Dan di posko ini nanti juga kita siapkan komunikasi dengan beberapa OPD termasuk TNI Polri, termasuk rekan-rekan relawan yang selama ini selalu siaga dalam keadaan bencana baik kebakaran hutan, lahan dan bencana lainnya. Data BPBD dari bulan Mei hingga Agustus 2023 telah terjadi 12 kali kebakaran lahan. Umumnya kebakaran tersebut diawali pembukaan lahan. Sejauh ini pelaku pembakaran hutan dan lahan masih dilakukan pembinaan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Peralatan kebakaran ini dipersiapkan tim tanggap darurat BPBD Samarinda Selasa siang. Ini dilakukan guna mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan menyusul kemarau yang terjadi. Peralatan yang dipersiapkan mulai dari selang, mesin pompa hingga kendaraan. Untuk meningkatkan kewaspadaan, BPBD telah membentuk 3 tim yang bertugas secara bergilir selama 24 jam sejak awal Agustus 2023. Ketiga tim ini sewaktu-waktu bisa diturunkan secara bersamaan jika kebakaran hutan dan lahan meluas. Kita sudah mulai awal-awal Agustus sudah kita bentuk ya, artinya dari tim BPBD ini sudah ada 3 tim khusus memang penanganan karhutla. Jadi 3 tim itu artinya sudah berbagi dia, artinya ada sip-sipannya. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada terjadi meluas seperti bom besar terjadi kemarin di Lempake Tepian, itu semua tim yang 3 grup itu turun semua. Kalau satu grup berapa orang, Bang? Itu ada 8 orang. 8 orang. Ya. Kemudian untuk peralatan yang biasa dibawa dan apa saja itu? Memang kalau untuk peralatan beda ya perlengkapannya dengan kebakaran pemukiman. Yang jelas kita ada tambahan memang spesial itu karhutla.
Agar karhutlah tidak terjadi, warga diimbau tidak melakukan bakar-membakar saat membuka lahan atau kebun. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kepulan asap cukup pekat ini merupakan sisa dari kebakaran permukiman di Margomulyo, Balikpapan, Selasa sore. Sementara petugas pemadam dengan dibantu relawan bersama polisi dan tentara masih berupaya memadamkan sisa-sisa kobaran. Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan Usman Ali menyatakan, api dapat dikuasai setelah mereka berupaya selama 1 jam. Saat pemadaman mereka terkendala jalan yang sempit serta kerumunan warga. Agar kobaran tidak makin meluas, BPBD mengerahkan semua mobilnya dan ditempatkan di berbagai sudut. Dari kota 1 unit, dari tengah 1 unit, dari selatan 1 unit. Api dikuasai kurang lebih plus minus ya 1 jam lah. Karena kondisi pengambilan air, suplai air yang cukup sulit. Yang pertama, kedua jalur bukan tutupnya ini agak sulit ya. Karena jalur kita sangat sempit. Dari Camat Balikpapan Barat, Arif Fadilah diketahui kebakaran ini menghanguskan 6 rumah. Namun ia masih membutuhkan data pasti terkait dampak yang ditimbulkan akibat musibah tersebut. Sekitar 6 rumah yang terbakar, tapi nanti kita masih lakukan verifikasi lagi untuk memastikan jumlah rumah yang terbakar. Api diperkirakan sekitar jam 16 lewat, sekitar 16.17. Alhamdulillah tadi dari pemadam kebakaran dengan segera cepat sekali memadamkan kebakaran di RT 08 Kelurahan Margomulyo. Kebakaran ini tidak menelan korban jiwa, sedangkan penyebab pasti kejadian masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.